Dulu Pak Panji anak-anak nongkrong juga emang? Oh, Masya Allah. Oh iya? Oh. Sebelum ngurus masjid? Ya gitu deh kira-kira. Alhamdulillah. Sekalipun itu di komunitas yang sama ya. Buat yang masih bandel sekarang, saran Pak Panji. Masa nunggu bosan dulu Pak Panji? Takutnya sebelum cuma bosan. simpelnya gini aja. Sebelum bosan udah meninggal gimana? Simpelnya gini aja lah. Jangan pernah takut untuk berhijrah. Ya. Kelebihan kita ini sama teman-teman yang masih pada muda-muda ini cuma satu, menang tua. Menang tua. Menang tua. Iya. Saya pernah hidup di masa mereka, mereka belum pernah hidup di masanya kita. Hasil TV. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali Al-Fagir Salkaf kembali menemani ikhwan akhwat bersama tamu spesial hari ini. Alhamdulillah, di acara Hijrah Talk ada Kang Atep, kameramen, dan juga Mas Algi di meja operator, dibantu beberapa anak magang di sini dari SMA mana? SMK Madiyah Depok, Masya Allah. Hari ini seperti yang sudah saya sebutkan, kita kedatangan tamu spesial. Sebenarnya sister partner lah. Kalau ibaratnya Spesial pakai telur. Spesial pakai telur. Ya, Pak Panji Pratomo. Pratama. Kalau di Jawa Pratomo, kalau di Sunda Pratama. Tergantung kebutuhan. Kalau di Padang, kalau di Padang nggak pakai belakang. nggak pakai belakang. Kalau di Madura, Ma Pratama. Ma Pratama. Pak Panji sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat tapi Pak Panji ya? Alhamdulillah sehat, doa antum, Masya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya bisa sampai ke sini. Alhamdulillah. Luar biasa. Hal buat yang belum tahu nih, kawan akhwat Pak Panji ini pengurus MRBJ Masjid Raya Bintaro Jaya. Masya Allah, prestasinya banyak betul di MRBJ ya. Terakhir apa? Dapat marbot. Nggak, MRBJ-nya. Oh, MRBJ-nya sendiri sih ya alhamdulillah lah. Kalau kita banyak kegiatan, banyak program. Ya terakhir itu yang lagi banyak, kita punya program namanya Masjid Indonesia Berdaya. Anji. Itu apa itu Pak? Jadi Masjid Indonesia Berdaya itu adalah program dari apa yang ada di MRBJ, dibuat silabus, akhirnya dibuat akademinya untuk bisa menelurkan masjid-masjid seperti MRBJ. Haji, Masya Allah. Jadi akademinya tuh sebulan tuh. Ini kalau ikhwan akhwat barangkali tinggalnya di luar kota dan belum tahu MRBJ, ikhwan akhwat boleh nanti kalau ke Jakarta berkunjung. Ini masjid yang unik ya. Di masjid itu ada cafe-nya, ada working space-nya. Masjidnya juga Masya Allah luar biasa ramai tiap saat, ada makanan, ada food court-nya ya. Ada food court, ada kliniknya, ada TK. Ada TK, buat para pengisi juga ada kamar khusus seperti hotel. Masya Allah, MRBJ. Itu perjalanan nih bagaimana Pak bisa sampai? Sebenarnya sih itu dimulai awalnya sekitar tahun 2017-18an lah ya. Jadi itu ada satu program yang dibuat sama teman-teman pengurus, yang mana visinya sebetulnya simpel. MRBJ itu luasnya nggak lebih dari 5.000 sekian square meternya. Tetapi semangatnya, manfaatnya harus bisa lebih daripada itu. Makanya kita kemarin bikin program, semua pengurus dari pembina, pengawas, itu bikin program nyusun satu-satu. Sampai kita di karantina, nih teman-teman ini di karantina, ayo bikin program, susun program 2 hari kalau nggak salah. Tersusunlah program MRBJ sampai dengan 20 tahun ke depan. Nah, di antara program itulah akhirnya ada beberapa program-program tambahan. Banyak nih, jadi anak mudanya harus seperti apa. Terus bidang sosialnya harus seperti apa. Bidang dakwahnya harus seperti apa. Dan kemudian lagi ada kesehatan pendidikannya. Nah, kemudian dari situ kita lihat ada manfaat-manfaat, oh lahan masih bisa dimanfaatin. Simpel sebetulnya. Hari ini kita ngelihat teman-teman anak-anak muda nih terutamanya nih ya, yang masih muda, masih berasa muda, ya mungkin seperti saya, bukan seperti Habib Isa. Saya juga muda juga. Lebih muda lagi, setengah umur Anda ya saya. Ya kira-kira lah. Tapi umur saya berarti di umur 25. Oke. 25. 25 apa nih? 25 tahun nggak dihitung lagi. Oh. Yang tersisa semangatnya di 25 terus. Gitu. Amin, Masya Allah. Nah, jadi MRBJ-nya sendiri
hanya 5.000 meter square, tapi harus bisa ngasih manfaat ke sebanyak-banyaknya umat. Nah, makanya tambah lagi kita perhatiin ini kelihatannya kebanyakan anak-anak muda ini pada di mana ya mereka. Nah, akhirnya dibuatlah program-program yang memang bisa mengundang anak-anak muda untuk bisa minimal mereka datang dulu ke masjid. Karena kalau anak muda yang ya contohnya saya sendiri dulu gitu kan, ke masjid, sholat sini aja. Ngapain sih ke masjid gitu kan. Ya kan? Nah, tapi dengan kita coba buat program, kita coba sosialisasi, kita ajak, ada kegiatan dakwahnya di situ. Terserah mereka mau ikut atau enggak, tapi minimal kita sudah menyampaikan dan mengajak. Ya kan? Tugas kita kan cuma mengajak, menyampaikan, selebihnya hidayahnya Allah lah. Ya kan? Nah, akhirnya pelan-pelan, ya bantuan dari Habib Isa juga, support dari Habib Isa, teman-teman dari Rasil, semuanya, teman-teman dari komunitas yang ada. Alhamdulillah, kalau di malam minggu itu jadi tempat kumpulnya kuda. Jadi tempat nongkrongnya. Tempat nongkrongnya. Tapi memang harus ada harus ada sesuatu yang menginfluence mereka untuk mau datang. Nah, makanya kita untuk itu kita combine gitu loh. Misalkan dakwah anak mudanya ada, dakwah untuk yang memang dia serius datang pengen ngaji, yang bawa catatan, yang dia bawa kitab itu ada juga gitu kan. Tapi yang jelas semua program di MRBJ program dakwahnya yang berbasis kitab insya Allah bersanad. Masya Allah. Pak Panji ini ngurus masjid dari kapan Pak Panji? Masjidnya atau MRBJ-nya? Sebelum MRBJ ada? Ada. Jadi sebelum MRBJ dulu, awal-awal dulu itu di kompleks dekat rumah. Anjir. Di daerah Bintaro juga, Villa Bintaro Regency, Masjid Al Muhajirin. Ya alhamdulillah yang tadinya diajak ke masjid. Ngapain sih ke masjid? Ada apa sih di masjid? Iya. Kita ngobrol di sini lebih enak gitu kan. Gitu. Sampai dengan akhirnya masjid itu kayak rumah pertama, rumah tuh kayak rumah kedua. Anjir. Gitu loh. Lebih betah di masjid ya? Alhamdulillah Allah kasih nikmat bisa berlama-lama di masjid. Nah itu awalnya sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 2010-an kalau nggak salah. 2010-an. Nah alhamdulillah dikasih kesempatan Allah berkhidmat di sana. Sampai dengan kalau nggak salah terakhir itu 2015-16 ke MRBJ. Ke MRBJ ternyata challenge-nya beda juga, beda lagi. Ini sesuatu yang ya artinya dikasih kesempatan sama Allah. Kalau di sini begini loh, kalau di sini begini loh. Ya kan? Nanti di tempat lain akan beda juga. Tapi intinya adalah ada satu garis yang sama bahwa ini adalah hikmah. Hikmah ini menjadi sesuatu buat saya gitu kan. Titik balik untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi dari Allah, baik dari sisi ilmu, teman, mungkin nambah keluarga baru gitu kan, banyak hal-hal baru yang saya dapetin dari situ, bisa ketemu dengan guru, bahkan pada saat kita ada dalam satu kegiatan, dalam satu acara, pada saat kita berkhidmat di situ, banyak guru-guru itu ngasih pesan-pesan. Pesan-pesan yang kadang-kadang nggak ada di kajian-kajian itu. Ada satu ada nasihat-nasihat gitu kan. Yang secara nggak langsung, oh ternyata begini ya, oh ternyata beginilah, begini ya. Nah ini yang akhirnya menjadi sebuah percepatan buat saya dan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain yang mungkin ya mereka saat itu masih mulai baru lulus kuliah, baru lulus sekolah. Akhirnya oh iya ya enak ya gitu kan. Berarti dari 2008 ya? 2010-an kira-kira. 2010 sampai udah 14 tahun ngurus masjid. Wow. Ada masa-masa bosan nggak sih? Capek ngurus masjid. Manusia memang tempatnya salah, lupa, bosan, sebel. Itu nggak jauh-jauh dari situ. Pasti ada ya? Pasti ada gitu kan. Cuman artinya begini, kalau kita ikutin, kita ke bawah rasa sendiri. bosan itu, rasa sebel itu, insya Allah mudah-mudahan bablas tuh. Insya Allah mudah-mudahan bablas. Kok doanya mudah-mudahan bablas? Mudah-mudahan bablas, pastilah kalau itu. Tapi pada saat kita bilang, ini bagian dari sebuah dari sebuah jalan tol, semulus-mulusnya jalan tol pasti ada kerikil lah. Benar. Pasti ada kerikil, pasti ada batu. Ya anggap aja ini satu kafarat untuk menghapus masa lalu. Tapi bisa bertahan 14 tahun nih. Tapi orang banyak di problem yang ngurus masjid itu dia kayak, ngurus masjid nyari penghasilan dari mana nih? Ini sesuatu yang keren sebetulnya.
itu janji Allah itu pasti bahwa barang siapa yang tolong agama Allah, Allah akan bantu dia. Dan ini kalau kita cuman jadiin apa ya, kita baca doang nggak kita amalin, insya Allah nggak akan tahu. Nggak akan tahu. Tapi pada saat kita coba, kita mulai, alhamdulillah segala sesuatu. Kalau yang kita bilang, kalau kita minta nih sama Allah misalkan, kita kepengen A, B, C, D, E, F, G sampai Z misalkan kita minta. Tapi kata Allah enggak. Inti cuman perlu A, C, E, dan insya Allah itu cukup. Pada saat kita nikmatin itu, disitulah kenikmatan yang luar biasa. Artinya kalau kita ngeliat, kita jangan ngeliat juga, wah yang ini punya Signus baru, yang ini punya Porsche baru, ini benar. Enggak, kita ngeliat dia bisa jalan ke masjid naik apa. Gitu kan. Nggak penting dia naik apa ke masjid, yang penting kita sampai di masjidnya. Sampai di masjidnya. Betul. Ya kadang-kadang ini permasalahan kita di era sosial media juga ya. Kita ngelihat semua hal yang ditampilin orang-orang yang baik-baiknya, sehingga kita tuh merasa kita bisa juga sebenarnya di situ. Tapi kita terbatas karena mungkin kita berjuang di media dakwah, mungkin di Rahasil atau di masjid dan lain sebagainya. Tapi jangan salah loh. Banyak orang berpikir gini, enak juga ya jadi Habib Isa ya, gitu kan. Masya Allah, gitu kan. Enak juga jadi Habib Isa ya, gitu kan. Atau misalkan gini, ini realita. Sampai dengan satu hari itu saya pernah dipanggil sama salah satu jamaah. Dia tanya, gimana caranya bisa hidup seperti kamu? Bilang, kok hidup seperti saya gitu kan? Saya nggak punya apa-apa, bahasanya kan nggak ada sesuatu yang berlebih ini kan. Benar. Sementara yang nanya punya harta banyak. Masya Allah gitu loh. Oke. Saya cuma bilang, saya nggak punya apa yang kamu punya, tapi kamu punya apa yang saya mau gitu kan. Saya bilang, Pak, kalau saya tukeran sama Bapak, saya juga nggak akan sanggup gitu kan. Beban Bapak hari ini tukeran sama saya gitu kan, yang seolah-olah kita pikir itu enak, juga kita nggak akan sanggup. Karena pasti Allah akan kasih segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan kapasitas. Apa alasan yang dia bilang? Dia bilang gini, yang paling simpel gini, saya bisa ngelihat orang sholat di masjid yang hampir 5 waktu. Itu pertama. Kedua, katanya kelihatannya nggak pernah susah gitu kan. Ya, kalau masalah susah atau nggak susah itu kan relatif. Artinya dilihatin apa enggaknya kan itu, ya begitulah gitu. Tapi paling tidak, kalau secara keduniaan, dunia itu memang tempatnya susah-susah sih. Jadi pada saat kita merasakan segala sesuatunya susah di dunia, kita bawa itu kepada susah, insya Allah ambience lingkungan kita kan ngerasa ngerungsing apa bahasanya. Nggak enak banget sini kok begini. Tapi kalau kita, ya sudahlah, ini sudah satu ketentuan Allah, Allah kasih syariat, kita ikhtiar, kita doa, kita usaha. Ya insya Allah itu mudah-mudahan jadi salah satu wasilah untuk satu kehidupan yang lebih tenang. Tapi yang menguatkan Pak Panji ini apa sebenarnya sih? Maksudnya ngurus masjid selama 14 tahun itu bukan hal yang sebentar loh. Itu hampir mungkin. Jadi kalau dipikir-pikir ya, enak kita main sama teman-teman nongkrong di mall. Apalagi zaman dulu yang sekarang dibilang anak jaksel katanya. Jaksel. Kalau Pak Panji tangsel. Oh enggak, dulu jaksel. Dulu jaksel, Bib. Jadi dulu Pak Panji anak-anak nongkrong juga emang? Oh, Masya Allah. Oh iya? Sebelum ngurus masjid? Ya gitu deh, kira-kira. Alhamdulillah. Jadi jangan dicontoh yang sebelumnya. Ini pasti berarti temanya hijrah talk. Jadi memang ini, manusia itu makhluk proses. Oke. Ya kan? Sebagaimana kita dari kecil sampai dengan besar, kita berproses. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita kan proses nih. Dari kita nggak tahu, kita diajarin sholat dari kecil, tapi kita kadang-kadang karena lingkungan kita malas. Kita diajarin Quran dari kecil, tapi ya udah baca Qurannya baca Yasin doang gitu kan. Itu faktanya hari ini gitu kan. Tapi pasti akan ada satu kondisi di mana mereka akan ngerasa jenuh. Ya kan? Bahkan ada teman tuh bilang begini, gua bandel begini udah, bandel begitu udah. Ya kan? Bandel begini udah, satu yang gua belum. Dan itu jadi motivasi buat saya salah satunya. Apaan yang belum? Gua pengen ketemu sama Rasulullah. Anjir. Kok bisa dia dalam keadaan bandel pengen ketemu Rasulullah? Semua yang bandel-bandel, semua yang aneh-aneh itu udah dijalanin. Cuma satu, gue pengen ketemu sama Rasulullah, gue pengen masuk ke surganya Allah. 2 kalimat itu yang buat saya kadang-kadang jangan pernah menganggap seseorang itu sebandel apapun nggak punya harapan. Dia pasti akan punya harapan untuk kembali kepada Allah. Sebandel apapun dia, karena seperti yang saya bilang, manusia itu makhluk proses. Betul. Ya kan?
Manusia itu makhluk proses, hasil urusan Allah. Nah, tapi se-strong mana, sekuat mana, seistiqomah mana dia menjalani proses itu, itulah suksesnya dia. Atau kegagalan dia. Cuman dua itu. Dia sukses menjalani proses ke arah yang baik, itulah kesuksesan dia. Atau gagal dalam menjalani proses, itu kegagalan dia. Kalau hasil, ya selain sama Allah. Yang penting itu kita ngejalanin syariat dalam arti kalau bahasa Pak Panji tadi, kita ikhtiar sama Allah Subhanahu wa taala, minta sebaik-baiknya sama Allah, berwasilah sama amal saleh kita ya. Betul. Sebenarnya wasilahnya berharapnya sama rahmatnya Allah. Karena kalau teman-teman bilang kita nih kalau dipikir-pikir ya bos, katanya gitu kan, bahasa mereka masih bisa nggak sih dapat ampunan dari Allah katanya kan. Yang satu ada yang sholatnya cuma seminggu sekali kalau ingat Jumatan. Ya kan. Ada yang satu lagi bilangnya begini, bos gue nggak ikut Jumatan deh gitu kan. Kenapa emang? Minggu lalu gue udah Jumatan katanya kan. Dipikir Jumatan ini. Jadi minggu ini masih bisa lah. Kan? Nah yang kayak gitu apa kita debat secara keilmuan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kan? Nggak mungkin. Jadi kadang-kadang kita ada beberapa teman-teman ini yang kadang suka, kita udah tahu nih udah mau masuk jam sholat, kita mampir aja ke tempat dia, ke kantornya atau kemana gitu kan. Nanti di tengah-tengah ngobrol, 5 menit lagi sholat, temenin gue sholat yuk gitu kan. Paling begitu, oh gue lagi sibuk, udah ntar aja dulu temenin sholat dulu gitu kan. Nah, paling yang kayak gitu-gitu lah. Itu tadi saya bilang intinya adalah menyampaikan dan mengajak gitu. Karena dengan sendirinya, dengan semakin sering kita mengajak orang, ya kan, tentunya apa yang diajak, misalkan kita ngajak mereka sholat, kita ngajak mereka baca Quran, kita ngajak mereka sedekah dan lain-lain, itu akan menguatkan diri kita sendiri. Dulu sempat bandalnya sampai umur berapa Pak? Wah, Masya Allah. Sesuatu yang bandel yang gimana dulu nih? Kalau cuma sekedar begadang, nongkrong sana, nongkrong sini, ya insya Allah sampai umur 23 tahun masih. Sampai sekarang masih juga. Cuman sekarang nongkrong di jalan Allah. Gitu iya. Saya pernah nongkrong sama Pak Panji di Malaysia. Sampai jam 11 malam masih mau nyari tukang duren, kata saya. Pak Panji pengen tidur. Masya Allah. Jam 11 malam nyari duren di Malaysia. Alhamdulillah baru pulang jam 1. Jam 1. Jam 4-nya udah jalan lagi ya itulah, karena kadang-kadang kalau dipikir-pikir nih umur udah gocap nih gitu kan. Nongkrongnya mainnya ya sama yang di bawah 30, yang 25. Ya Allah, yang tenaganya masih bisa digeber ya kan. Saya bilang pernah beberapa kali sama teman-teman yang di Bintaro, ayo olahraga bareng. Ya olahraganya apa gitu kan. Jalan aja, jalan ya, jangan lari. Karena kalau udah lari pasti ketinggalan gitu kan. Ya kira-kira gitulah teman-teman. Makanya ini kan kita umur nggak tahu nih, ya kan. Bahkan gini kira-kira, Bib. Kita umur 50 tahun nih, ya kan. Salah satu yang jadi motivasi juga waktu itu kita, kalau di ilustrasi sekarang gini. Umur 50 tahun, sepertiga waktu yang saya punya pasti saya pakai buat tidur. Iya betul. Sok coba hitung, ya kan. Kita tidur jam berapa sampai jam berapa. Belum tidur siang. Kalaupun nggak tidur, gitu kan, pasti kita lakukan sesuatu yang jauh lah dari urusan agama. Iya betul. Ya kan, nongkrong, main, kesini, ke situ, ya kan. Nah, itu udah hilang tuh sepertiganya, ya kan. Nah, bisa dibilang banyak waktu yang sudah terbuang. Kalau kita ngitung umurnya Rasulullah 63 tahun, berarti sekarang waktu yang dikasih Allah sama saya tinggal 13 tahun lagi. Dipotong sepertiganya. Ya Allah. Ya kan? Nah, meskipun umur tuh rahasia Allah. Umur itu mutlak punya Allah. Tapi kita kan dikasih dikasih kehendak. Kita boleh minta gitu kan, boleh minta. Kita cuma minta kepengen umur yang bermanfaat, ya kan, umur yang berkah, ya kan, yang bisa berbagi kebaikan dengan orang banyak, sama seperti MRBJ. Di tempat kita berbuat baik. Amin. Nah titik baliknya tuh dari zaman itu ke sampai jadi anak masjid, Pak. Itu apa yang bikin Pak Panji? Alhamdulillah. Ya, itu tadi aja. Artinya gini, dengan semakin banyak kita ketemu teman-teman, dengan semakin banyak kita ngobrol. Sampai dengan satu teman itu bilang begitu, Pak nggak bosan kita begini ya, katanya kan. Ini udah. Pengen bisa ketemu sama Rasulullah. Yang belum kita jalanin cuma ketemu sama Rasulullah,
masuk ke surganya Allah. Jadi karena dulu karena bosen ya, dikasih kebosanan tuh sama Allah. Iya. Buat balik. Dikasih sesuatu yang nggak bisa, yang dulu selalu kita nikmatin, tapi sekarang udah nggak ada nikmat-nikmatnya lagi. Ya. Sekalipun itu di komunitas yang sama ya. Buat yang masih bandel sekarang, saran Pak Panji. Masa nunggu bosan dulu Pak Panji? Takutnya sebelum bosan. Simpelnya gini aja. Sebelum bosan udah meninggal gimana? Jadi buat teman-teman yang masih pada senang nongkrong, ya nongkrong sih nggak ada masalah sepanjang nongkrongnya itu positif lah ya, positif. Dan mungkin buat beberapa teman yang simpelnya gini aja lah, jangan pernah takut untuk berhijrah, ya kan? Jangan pernah takut, ya kan? Seberapa besar dosanya kalian, rahmat dan ampunan Allah pasti jauh lebih besar. Dan jangan lupa gitu loh, bahwa ada satu ulama pernah sampaikan ke saya juga, lu bandel, lu tobat. Semua bentuk kebandelan lu saat itu, yang dulu lu lakukan, kalau lu benar-benar tobat, Allah kumpulin, lu dikasih jadi untuk kebaikan lain. Dalam bentuk hidayah, dalam bentuk mungkin yang nggak pernah puasa, tau-tau jadi rajin Senin Kemis. Yang puasanya mungkin cuma 3 hari awal, 3 hari akhir. Tapi karena mungkin dia bersungguh-sungguh di situ, dia mujahadah jalanin itu, ya akhirnya Allah rubah tuh. Dan jangan lupa Allah maha berkehendak atas segala sesuatu, ya kan? Dia mampu merubah siang jadi malam, mampu merubah pagi menjadi sore, ya kan? Nah, Allah juga mampu merubah seorang pendosa menjadi seorang alim. Baik, orang yang alim. Masya Allah, jazakumullah khair Pak Panji. Jangan kemana-mana, ikhwan, kami akan kembali sesaat lagi. Hasil TV. Kembali lagi Farhat bersama Al-Fagir Al-Kaf di acara Hijrah Talk bersama Pak Panji, Masya Allah. Bersama Habib Isa. Masya 14 tahun ngurus masjid. Dari tadinya katanya bandel, suka asilole katanya. Suka jalan lah, suka main lah. Jadi kadang suka main, nggak inget waktunya, ya pergi pagi, pulang pagi. Gitu kan? Kayak kalau pulang pagi, harinya udah 3 hari tapi kan gitu. Nggak lihat matahari terbit. Kalau teman Nana Pak, dia kalau nongkrong tuh, udah subuh nih, pulang yuk. Jadi azan subuh tuh batas dia akhir nongkrong, bukan mau sholat. Pernah ada satu kondisi gini, kita nongkrong main terus terang. Ya di apartemennya temen lah gitu. Oh udah ketawa-tawa segala macam, nggak buka jendela memang. Balik yuk gitu kan. Itu kita inget datang ke situ hari Jumat. Ya kan. Hari Jumat begitu balik keburu macet nih gitu kan. Dah katanya begitu keluar kok macet banget ya gitu kan. Nggak tahu hari Senin Beb. Berangkat Jumat Senin. Tapi hari Senin gitu kan. Udah Senin lagi macet-macetnya kan. Nginepnya di Bandung. Ya kita ngobrol, nongkrong, ketawa-tawa, tiduran sebentar, bangun lagi, pesan makanan ke bawah gitu kan telepon gitu doang kan. Haji. Ini Senin. Senin gitu. Waduh. Nggak salah nih gitu kan. Ya yang kayak gitu-gitulah kira-kira. Tapi ya proses. Dan titik balik beliau katanya pengen ketemu Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Aduh, kadang ada orang dapat hidayah tuh karena padahal nggak pernah lihat wajah Nabi kita ya. Tapi kayaknya kangen gitu sama Nabi Muhammad SAW. Sekarang coba kalau misalkan ada satu kondisi, antum lagi sendiri misalkan, nih pertanyaan nih, gantian dong kita tanya. Nggak apa-apa dong, santai. Lagi diam tahu ada satu sosok yang antum tahu bilang, kamu kenal saya siapa? Yang ternyata itu Rasulullah. Aduh. Ya kan, ahlan wa sahlan Isa, gitu kan. Cuman disapa gitu aja. Ada nggak yang bisa kita omong gitu loh saat itu? Nggak ada. Atau di mimpi nggak bakal bisa kita ngomong. Artinya gini, bahkan dalam kisah-kisah sahabat sekalipun dia pendosa, tidak pernah dapat hujatan dari Rasulullah. Malah Rasulullah selalu berbuat baik dan mengharapkan dia juga bisa ikut berbuat baik dengan caranya Rasulullah. Ya Allah. Ya kan? Nah sebenarnya kalau mau dijadiin panutan dulu siapa misalkan, dulu Metallica gitu kan. Dulu siapa gitu kan. Sekarang panutannya siapa? Ya Rasulullah lah gitu kan. Siapa lagi? Rasulullah gitu loh. Karena Rasulullah itu memberikan contoh dalam segala bentuk kondisi. Dari ya guru-guru kita sering dengar, sering disampaikan,
Rasulullah ketemu dengan sahabat yang kayak begini, yang seperti ini, di kondisi yang berat sekalipun, tetap menjadi satu figur ya Rasulullah yang menjadi contoh untuk seluruh alam, bukan cuma untuk umat manusia aja, ya kan? Allahumma shalli wa sallim ala alihi. Ya Allah ya Rabb. Dari 14 tahun ngurus Masjid Pak Panji. Kan Pak Panji nemuin nih anak-anak muda. Kayaknya kalau Pak Panji lebih dekat ke kajian anak-anak muda ya. Karena nggak pernah ngerasa tua kali ya. Nggak pernah ngerasa tua. Jadi ya datangnya dari situ melulu gitu. Iya. Jadi gini, Bib. Dulu itu ada di zaman saya dulu, itu ada satu slogan begini. Muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Buah enak banget. Tanya Mas Krisna. Itu ini banget lah, viral banget lah zaman dulu. Iya. Muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Mudanya udah, kaya rayanya Allah alam. Tinggal matinya nih gitu kan. Kaya raya Pak Panji mau kemana aja tinggal beli tiket Pak Panji mah. Amin. Tinggal beli tiket kalau ada. Kalau ada. Ya kan? Tapi dari 3 ini, muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini kan question mark banget nih. Benar ya. Ya kan? Hura-huranya udah, kaya rayanya Allah alam lah gitu kan, relatif lah. Mati masuk surganya ini. Dan ini jadi PR. Sekarang gimana kita bisa masuk surga, muda terus, hura-hura terus. Ajib, di surga ya. Di surga. Sebenarnya hura-hura itu bukan kata yang negatif, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri kan berfirman dalam Al-Qur'an itu di surat Yasin. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Para penduduk surga itu nanti di surga itu sibuk syughul, fakihun. Sibuknya bersenang-senang. Hura-hura, senang-senang. Makanya itu kita balik. Yang tadinya muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Sekarang kita cari masuk surga, ya kan? Udah otomatis pasti muda terus dan senang-senang terus. Haji, Masya Allah. Nah tadi saya mau tanya, Pak Panji kan berurusan selalu sama anak muda. Itu gimana Pak Panji ngelihat perubahan anak muda, ngajak anak muda ke masjid itu metodenya apa sih? Pertama, kalau anak muda itu kan, ya karena saya ngalamin juga pernah jadi anak muda. Terus kemudian juga anak-anak saya di rumah, anak-anak di pondok dan anak-anak di masjid juga banyak anak muda. Kita nggak bisa apa yang kita mau diterapin di mereka. Karena di antara mereka ini kan ya beragam lah ya. Artinya dengan kondisi dulu sama sekarang aja, sosial media semua segala macam itu pengaruhnya besar. Nah, kita nggak bisa jadi gurunya mereka atau menggurui mereka. Tapi kita bisa jadi teman setianya mereka. Tempat mereka curhat, tempat mereka ada masalah apa. Artinya dengan kita dengerin aja mereka ada masalah sedikit-sedikit yang kita tahu, kita sampaikan ke mereka. Itu bisa jadi ladang dakwah baru. Ya kan? Terus kemudian kalau kaitannya dengan anak muda sendiri, jangan dibatasin. Kalau saya, jangan dibatasin kreativitas mereka. Mereka mereka hidup dengan keberagaman resource yang ada, sosial media, teman-teman banyak segala macam. Ini literasinya kuat banget. Terus khasanahnya itu banyak. Mereka lebih banyak daripada generasinya kita. Tapi yang kita bisa buat adalah rules-nya. Lu boleh kayak misalkan kita main kuda kan? Nah, lu boleh jumping dari sini dulu, tapi ada rules-nya gitu kan. Ada rules-nya gitu. Rules-nya dari mana? Aturannya ya dari sini dulu. Ada adab yang harus dijaga, ada syariat yang harus dijaga, ya kan? Pagernya aja yang kita buat. Pagernya yang kita buat. Nah, di luar pagar itu yang kita harus tegur ya. Tegurnya pun juga bukan karena kita gurunya dia enggak, tapi tegur sebagai teman main. Sebenarnya simpelnya gini aja, Bib. Kelebihan kita ini sama teman-teman yang masih pada muda-muda ini cuma satu, menang tua. Menang tua. Saya pernah hidup di masa mereka. Mereka belum pernah hidup di masanya kita. Nah, saya pernah ngalamin sesuatu yang nggak enak, yang nggak bagus, yang nggak baik di masa itu, ya kan? Jangan sampai mereka ada di masa itu. Minimal paling nggak mereka, saya selalu pesan ke teman-teman siapapun itu, termasuk untuk diri saya sendiri, untuk anak saya juga, jaga sholat. Pertama sekali yang harus dijaga sholat. Mau dia terlambat, nggak ada masalah. Yang penting sholat. Ajib. Yang penting jaga, karena gini. Sholat itulah nanti yang akan jadi ngerem, yang jadi rem untuk dia.
Dari yang tadinya dia sempat ada kondisi gini lucu, dia telepon, "Bang, hari ini gue sholat cuma 3 kali," gitu kan. Gimana gitu kan? Ya udah, kodok besoknya gitu kan. Tapi di ini lagi, wah sekarang udah 5 kali deh Bang gitu kan. Tapi terlambat terus katanya kan. Iya udah, besok perbaiki. Karena seperti tadi di awal kita bilang, manusia ini kan makhluk proses. Nggak mungkin juga bayi baru lahir suruh lari kan gitu. Nah dia akan berproses dulu. Begitu juga dengan kita nih, ya kan. Dengan kita, saya sendiri juga ngerasain. Belajar itu nggak bisa sekaligus, ya kan. Umur 21 tahun baru belajar alif, ba, ta gitu kan. Salah nggak? Enggak. Umur 40 tahun baru ada yang bisa belajar alif, ba, ta. Salah nggak? Enggak. Yang salah itu yang nggak mau belajar gitu loh. Karena di MRBJ ini jamaahnya Kopo Panji tahu ngedalamin ya unik-unik. Makanya saya ketemu ada orang, saya tahu dia orang bandel dulu ini. Kok bisa ada di masjid ente? Ada bilang, gimana ente ceritanya bisa sampai sini? Dan jejak digitalnya ada dia dulu masa-masa lalu. Dia alhamdulillah akhirnya taubat kembali ke Allah. Dan kalau nggak salah dia buka travel sekarang. Masya Allah. Memang itu tadi. Benar-benar. Jadi jangan pernah kita melihat orang itu saat ini gitu loh. Artinya apa yang terjadi saat ini sama dia pasti ada sebabnya, ya kan? Nah, pada saat dia tahu sebab kebaikan untuk kedepannya, dia pasti akan berusaha jadi lebih baik. Ajib, Masya Allah. Minimal paling nggak kita cuma menyampaikan aja gitu kan. Seperti tadi saya bilang, mohon maaf maunya ya, bukan kurang ajar nih gitu kan. Ada teman-teman yang masih pada senang main perempuan, senang-senang yang teman-teman yang masih pada buka botol, minum-minum gitu kan. Oh, kita kan buka gelas. Kita buka gelas. Gitu isinya kan. kopi. Buka handphone. jadi ada teman-teman yang bahasanya suka pada main perempuan atau apa gitu kan. Sebetulnya simpel kok gitu kan. Tadi kita udah bilang, mudah hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Karena kita balik gitu kan. Mati, hura-hura di surga, muda terus. Ya kan? Karena di surga itu, buat mereka yang pada suka minum-minum, itu ada tuh. Dibentangin sungai itu kan. Yang silahkan kalau kalian mau suka, silahkan dan itu halal. Ya kan, buat yang pada suka godain cewek-cewek gitu, jangan lupa loh, satu orang itu 70 bidadari yang Allah kasih. Ya kan, 70 bidadari gitu. Yang pastinya Masya Allah lah. Nah artinya banyak sesuatu yang nikmat, sesuatu yang lebih baik dari yang ada sekarang, yang akan kita dapat kalau kita mampu jalanin proses ini tadi, proses hijrah itu tadi. Karena semuanya nggak ada yang murah ya. Hatta nikmat yang kita nikmatin di dunia juga nggak murah sebenarnya kan? Oh iya, betul. Kita buat bahasanya gini, kita pengen dikenal orang sama teman-teman, bergaul sana sini pasti perlu budget dong, ya kan? Betul. Sementara perlu budget, katakanlah anak-anak sekarang udah pada kerja misalkan, oh dapat gajinya 5 juta gitu kan, tapi buat gaya hidup habis 15 juta. Iya betul. Ya kan? Tapi sementara yang mereka targetin adalah orang atau manusia yang skupnya terbatas. Ya kan? Sekarang untuk kita supaya bisa dikenal sama yang maha tidak terbatas. Dikenal sama sang pemilik kerajaan langit dan bumi ini, itu jauh lebih murah daripada yang tadi itu. Kalau yang buat bandel aja kita butuh effort, butuh budget tadi kan. Masa ngedeketin Allah, pemilik alam semesta, kita nggak mau effort dan nggak mau budget. Dan jangan lupa ada satu pesan juga dari salah satu ulama yang itu saya begini. Segala sesuatu yang dinisbatkan atau disandarkan pada urusan agama, maka dia akan dimuliakan. Itu satu kalimat juga yang buat saya memotivasi, Bib. Jadi segala sesuatu apapun itu yang dinisbatkan untuk agama, itu akan dimuliakan. Contoh, ya kan? Karpet hotel, karpet masjid tahu kan? Karpet musola ada di dekat Bintaro sana yang karpetnya udah hancur-hancur gitu kan. Yang udah pada keluar-keluar. Ya. Tapi dimuliakan sama Allah. Yang masuk ke dalam harus berwudu. Padahal karpetnya udah hancur, lebur. Ya kan? Nah, tapi sebaliknya. Ada contoh juga hotel-hotel berbintang yang karpetnya tebal-tebal, yang mewah-mewah, ya kan? Tapi semua orang bisa masuk. Mungkin dia habis nginjek apa di luar, boleh masuk ke situ. Nggak ada larangan sama sekali. Maka dikatakan segala sesuatu yang dinisbatkan untuk agama, insya Allah akan dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan cerita tentang anjing pun yang dikatakan najis, gitu kan? Itu menjadi wasilah
seorang pelacur bisa masuk surga. Betul. Gitu. Padahal kalau kita pikir ngapain sih ngomongin anjing, ngapain sih ngomong pelacur gitu kan. Tapi ternyata memang ada. Dan Hewan anjing, seperti itu. ya dan yang ditulis dalam Al-Quran, seekor anjing pun yang nemenin doang, Iya, Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi dimuliakan juga sama diabadikan lagi dalam Betul. Al-Quran. Makanya jangan khawatir, jangan ragu buat berkhidmat untuk bukan berkhidmat. Jadi jangan ragu untuk mewakafkan waktu. Nah, mewakafkan diri kita untuk kepentingan agama. Dan ini pemikiran liar aja ya. Anjing Ashabul Kahfi itu kan, jumlah Ashabul Kahfi kan ulama berbeda pendapat. Berapa jumlahnya. Tapi nggak ada yang berbeda pendapat sama Anjingnya. anjingnya. Betul. Makanya itu yang saya bilang tadi, pastilah segala sesuatu itu yang dinisbatkan untuk kepentingan agama, yang diniatkan untuk kepentingan agama, disandarkan untuk kepentingan agama, pasti akan dimuliakan semua. Ya Allah, Masya Allah. Nah, barangkali pertanyaan terakhir nggak ya? Enggak ya. Terserah Pak Panji lah mau terakhir, mau kalau barangkali sibuk, tapi kita lanjut aja. Aman. Pokoknya buat Nitisa, insya Allah Allah. kita siapkan waktu. Makasih dia udah mampir ke sini, mudah-mudahan jadi inspirasi buat para jamaah sekalian. Nah, masalah kita pindah ke dalam, artinya memperbaiki diri. Kemudian Allah kasih akses kita jadi pengurus masjid, dekat sama ulama-ulama, dekat sama orang soleh. Ibaratnya kalau majelis selalu duduk di depan. Gimana caranya Pak Panji tuh ngejaga hati supaya bisa merendah gitu di hadapan manusia. Karena penyakit orang yang hijrah kadang-kadang suka merasa lebih baik daripada orang lain kan. Gitu gimana Pak Panji? Sebetulnya itu Jaga salah satu permasalahan hari ini. Mengutip juga salah satu tulisan dari buku sohib kita, kalau hijrah jangan kejauhan, ntar lupa jalan pulang. Kita baru pulang lagi tuh. Masya Allah gitu kan. Jadi kalau hijrah jangan kejauhan, nanti lupa jalan pulang. Bukan kita nggak boleh sejauh-jauhnya hijrah, ya kan? Tapi kita juga kalau hijrah harus tahu juga, ya kan? Hijrah yang pertama itu adalah bukan cuma sekedar kita merubah penampilan, ya kan? Tapi kita paham dulu syariatnya seperti apa. Maka tadi saya bilang, yang paling, kalau gue mau hijrah awalnya dari mana? Sholat. Tapi sedekah gimana? Terserah, tapi utamanya ada sholat. Inna sholat tanha anil fahsya'i. Jadi segala sesuatu itu akan dirubah dengan sholatnya dia. Bahkan sempat ada teman gini, Bib, ini sebetulnya agak deg-degan juga jelasnya, tapi ini fakta. Dia gue masih seneng nongkrong, gue masih seneng ke klub. Gimana caranya kalau misalkan jam 4 pagi gue masih di klub, tapi masuk waktu sholat, gimana? Lu mabok nggak? Gitu kan? Enggak sih, tapi lu minum nggak? Enggak. Lu minum nggak? Enggak, sholat. Dan alhamdulillah sejak saat itu sampai dengan terakhir dia berhenti semua, nggak pernah ninggalin sholat. Meskipun itu di tempat-tempat itu ya, gitu. Dia bawa tas, dalam tas itu ada sejadah. Dia ngumpet di bawah tangga, dia sholat. Sampai teman-temannya bingung, lu mau kemana? Mau sholat? Gila kali lu? Enggak, gitu kan. Justru lu yang gila kalau nggak sholat, katanya kan gitu. Dan memang akhirnya sholat itu yang nyetop dia. Allahu Akbar. Jadi intinya jaga sholat ya. Jaga sholat itu yang mutlak. Satu teman kita tuh dia rajin datang pengajian, tapi masih datang ke klub malam, nggak tahu ya. Mungkin pekerjaan dia. Dia bilang, aneh sih bagian BNN aja Beb. Apaan tuh BNN? Bagian nuang-nuang, anak kagak minum Beb. Dan banyak orang yang tobatnya, awal titik tobat itu di musola klub. Betul. Balik ke yang tadi antum bilang tadi, gimana cara ngejaga hati? Sebetulnya kan simpel, bahwa apa yang kita lakukan bukan karena orang lain. Yang kita lakukan semata-mata karena kita ingin mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada saat kita tahu posisi kita seperti apa, Allah itu, maka kita juga akan tahu, oh posisi kita di mata Allah itu akan seperti apa, ya kan? Kita nggak bisa jadi polisi untuk orang lain. Kita nggak bisa jadi hakim untuk orang lain menyatakan ini boleh, ini salahnya enggak, karena ini proses, ya kan. Tapi minimal paling tidak apa yang pernah kita lakukan kita sampaikan ke mereka, apa yang pernah kita alami kita sampaikan ke mereka. Jadi murni kita sebenarnya pengen nyari ridho Allah aja ya. Kalau niatnya murni nyari ridho Allah sama niatnya nasihatin buat kerendahin, itu kerasa sih bedanya Pak ya. Ya, ada juga yang bilang gini, kita sambil bercandaannya gini, udahlah kita mah beramal-amal aja, kita nggak perlu nama.
Karena nama udah dikasih sama bapak kita dari kecil katanya kan gitu. Tapi kadang ada orang yang dakwah nggak jadi dakwah karena dia takut dianggap sok suci. Justru ketakutan itulah gini. Ada satu ulama pernah bilang gini. Pada saat kita ngerasa oh udahlah kita belum baik, jangan dakwah. Itulah keburukannya dia sebetulnya. Karena dia Karena justru dia waktu saat itu waktu ngerasa belum baik ya udah dakwah. Betul. Karena kalau udah ngerasa lebih baik jangan dakwah. Ya, karena dakwah itu kalau buat saya ya gini. Dakwah itu tujuannya adalah memperbaiki diri sendiri. Iya, benar. Jadi pada saat kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, tadi saya bilang, ayo lu penting sholat, jangan tinggalin sholat, jangan tinggalin sholat, jangan tinggalin baca Quran, jangan tinggalin sedekah segala macam. Itu pada hakikatnya adalah menguatkan diri kita sendiri. Betul. Semakin banyak kita menyampaikan kebaikan-kebaikan, semakin banyak kita menyampaikan pesan-pesannya Rasulullah kepada orang lain, maka pesan-pesan itu jauh lebih lebih dalam nih kitanya. Gitu. Iya, iya. Kayak misalkan antum berenang, ya kan? Jangan berenang di kali itu karena kali itu ada ikan hiunya, itu kan? Kan nggak mungkin juga antum nyemplung ke situ kan, Iya, gitu. betul. Nah itu jadi sesuatu yang menguatkan kita sendiri. Intinya kalau kita mau berhasil dakwahnya, benerin dulu niatnya seenggaknya. Betul. Jadi pertama adalah lurusin dulu niat. Kita niat ini buat hijrahnya buat apa? Ya kan? Kalau misalkan hijrahnya karena dunia, boleh-boleh aja silahkan. Iya. Tapi jangan lupa, sebaik-baik dunia, sehebat-hebat dunia kita punya, ada sang pencipta dunia yang jauh lebih hebat. Iya. Gitu. Jadi niatin karena Allah ya. Niatin Insya Allah karena Allah. Allah yang gerakin hati manusia. Kadang-kadang kita effort luar biasa, jungkir balik, mulut bebusa, ngubah orang nggak berubah-berubah. Iya, Tapi kadang-kadang ada orang yang kita nggak nasihatin, dia cuma doain aja dari belakang, berubah juga. betul. Makanya itu yang saya bilang tadi, jangan pernah ragu untuk mencoba sesuatu kebaikan. Jangan pernah ragu untuk bisa menjalani sebuah proses. Ya kan, sepanjang memang dalam koridornya itu adalah agama, ya kan, maka dia akan dimuliakan sama Allah. Hari ini dia nggak dapat kepahaman, tapi pasti satu hari ada yang ngasih kepahaman sama dia. Memang kita nggak bisa jadi mentornya dia 24 hour gitu kan, dampingin segala macam, pasti nggak bisa. Dan nggak akan ada yang kuat. Sekalipun masuk ke pondok, pasti diserahin lagi sama ustadznya kan. Nah, sementara si orang ini kepengennya didampingin terus gitu kan. Nah, makanya niatin dulu pada saat hijrah, kita hijrahnya itu untuk apa, karena apa. Artinya kita kenal dulu diri kita. Kita ini pernah begini, kita pernah begini, kita pernah begini gitu kan. Dan kita mengakui bahwa kita pernah, itu penting gitu. Kita mengakui kita pernah begini, gini, dan berjanji buat nggak ngulangin lagi. Nah itu jadi titik balik tuh. Ya. Kita mengakui bahwa kita pernah berbuat salah ya. Betul. Dan kadang kan ada orang Tapi ngakuinnya ke Allah ya. ngakuinnya ke Allah, bukan Pamer ke manusia. Betul. Dan pada saat kita sudah niatin itu hijrah, tutup aja udah. Ya. Jangan Kalau dibuka selama lagi. Allah nutup, kita Ya jangan kan? buka ya. Nanti selebihnya ya biar sistemnya Allah yang bekerja. Ajib. Nah kalau masalah tadi yang bilang bagaimana menjaga ketawaduan atau apa segala macam, manusia itu pasti akan punya pola yang berbeda-beda, ya kan? Tapi itu tadi lurusin aja niat. Yang kita lakukan ini bukan karena manusia, Iya. ya kan? Yang kita lakukan ini semata-mata supaya bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita nggak bisa jadi ustadz, tapi dengan kita ngurusin ustadz, insya Allah mudah-mudahan, ya kan? Keberkahan dari Ustadz Isa Al-Kaf ini bisa jadi sampai kepada kita juga gitu kira-kira. Si ustazah sih. Astagfirullahaladzim. Makasih banyak Pak Panji atas nasihatnya hari ini. Sama-sama. Sebetulnya ini sih bukan nasihat buat orang lain, tapi nasihat untuk diri sendiri. Insya Allah. Ngobrol-ngobrol kayak gini. Sering-sering sih dong Pak Panji. Insya Allah mudah-mudahan Ayo, pindah kita ke teman-temannya. sini. Hah? Pindah ke Boleh. Cibubur. Masih Atau ada- Cibubur buka cabang Bintaro. Masa ada kapling tuh siaturan presiden atau. Masya Allah. Jazakumullah khair Pak Panji. Sama-sama, Atas sama-sama. sharing-sharing Lebih hari ini. kurangnya mohon dimaafin. Insya Allah. Kalau ada yang salah-salah, sebenarnya saya nggak punya kelebihan lain selain kelebihan berat badan. Sama sehebat lagi. Kurang Lebih 10 kilo lagi. Insya Allah. Makasih banyak Kang Atep, kameramen dan juga teman-teman dari Makasih semuanya. Anak Bagang ini. Masya Allah. Makasih banyak Mas Algi di meja operator. Makasih Ikhwan Allah sudah menyimak sejauh ini. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.